Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, coba sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, di mana gambar berikut adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Masih ingatkah kalian apa itu cerita bergambar? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, tentunya kalian sudah pernah belajar apa itu cerita bergambar. Baik, apa itu cerita bergambar? Nah, jadi cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, kemudian apa contoh cerita bergambar? Contoh cerita bergambar adalah komik. Selanjutnya, apa saja unsur dalam cerita bergambar? Unsur dalam cerita bergambar ada 5. Yang pertama adalah panel. Apa itu panel? Nah, panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemudian, unsur dalam cerita bergambar yang kedua adalah narasi. Apa itu narasi? Nah, jadi narasi itu berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, ataupun situasi. Kemudian yang ketiga, paret. Apa itu paret? Nah, jadi paret di sini adalah ruang antar panel. Kemudian yang keempat, ada juga balon kata. Apa itu balon kata? Itu tempat untuk meletakkan dialog ataupun narasi. Kemudian yang kelima, unsur dalam cerita bergambar yang kelima adalah ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Nah, ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Jadi, unsur dalam cerita bergambar ada 5 tadi. Panel, narasi, paret, balon kata, dan juga ilustrasi. Baik, selanjutnya perhatikan cerita bergambar berikut. Nah, tadi dalam unsur-unsur dalam cerita bergambar itu ada panel, narasi, ilustrasi, paret, dan juga balon kata. Jadi dikatakan bahwa panel adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Jadi di sini dikatakan sebagai panelnya. Kemudian yang kedua ada juga narasi. Itu keterangan yang berisi tentang latar tempat, waktu, ataupun situasi. Nah, di sini ada kata-kata Kak Diko melihat ikannya di lantai. Nah, di sini dikatakan sebagai narasi, dan juga narasi. Kemudian yang ketiga ada juga paret atau ruang antar panel. Nah, di ruang antar kotak ini dikatakan sebagai paret, jadi ruang antar panel dinamakan dengan paret. Kemudian ada juga balon kata, itu tempat untuk meletakkan dialog ataupun narasi. Nah, ini dikatakan sebagai balon kata. Kemudian ada juga ilustrasi. Nah, itu gambar yang digunakan untuk menjelaskan cerita. Dikatakan sebagai ilustrasinya. Gambar yang digunakan untuk menjelaskan cerita, nah ini dikatakan sebagai ilustrasi. Selanjutnya, kesehatan organ pernafasan penting sekali untuk selalu kita jaga. Nah, kira-kira bagaimana cara memelihara organ pernafasan?
Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernafasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan? Nah, yang pertama yaitu dengan makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga teratur, dan juga istirahat yang cukup. Kemudian cara melihara organ pernafasan kedua itu menghindari zat yang dapat merusak organ pernafasan. Contohnya apa? Nah, ini tidak merokok dan menghindari asap rokok. Kemudian menggunakan masker, kemudian mengurangi makanan yang dingin. Kemudian cara melihara organ pernafasan yang ketiga adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Dengan contohnya seperti apa? Itu membuat ventilasi udara di rumah, membersihkan rumah dari debu, menanam tumbuhan agar udara menjadi lebih bersih, kemudian mencegah ruangan lembab. Nah, tadi beberapa cara memelihara organ pernafasan. Baik, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.